Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan mengucapkan syukur dan pujian berlimpah kehadirat Tuhan untuk segala berkat dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita di setiap tapak perjalanan hidup kita masing-masing. Kita bersyukur untuk anugerah istirahat semalam, dan kita bersyukur untuk hari baru yang indah ini. Mari kita mengawali hari ini dengan mengucapkan syukur kehadiratnya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Buatlah kami semakin mencintai sabda dan perintah-Mu yang membimbing kami menuju pertobatan yang sejati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan hukum dalam kehidupan bersama, demi terciptanya kebaikan hidup bersama. Aturan hidup menjadi sangat penting agar manusia dapat menciptakan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah memiliki aturan hidup yang ada dalam hukum Taurat Musa. Musa mengingatkan bangsa Israel agar senantiasa mematuhi dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Hukum Taurat Musa menjadi pedoman hidup yang akan menghantar bangsa Israel mencapai kebijaksanaan hidup dan keselamatan abadi. Dengan demikian, hukum Taurat Musa harus menjadi bagian dari kehidupan bangsa Israel. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini, melalui penginjil Matius, Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya bahwa agar dapat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan surga, maka orang harus patuh dan setia melaksanakan hukum Taurat di dalam hidupnya setiap hari. Yesus tahu bahwa hanya orang yang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjalankan aturan hidup yang terkandung di dalam hukum Taurat, maka ia akan memperoleh kebijaksanaan dan keselamatan. Sebab hukum Taurat akan mengantar manusia untuk menemukan tujuan hidupnya,
yakni keselamatan dan kebahagiaan sejati yang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hukum atau aturan hidup senantiasa memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Hari ini, kita semua diingatkan untuk senantiasa menaati aturan hidup bersama yang akan menjamin kesejahteraan hidup bersama. Dalam situasi hidup saat ini, saat eksistensi umat manusia di dunia ini terancam oleh pandemi virus corona, setiap pribadi tanpa kecuali diingatkan untuk menaati dan mematuhi protokol kesehatan yang akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup bersama. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki satu keyakinan yang sama, bahwa dengan menaati protokol kesehatan, sesungguhnya kita sedang berusaha melaksanakan kehendak Tuhan yang merupakan sumber kehidupan itu sendiri. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita terapkan protokol kesehatan mulai dari dalam diri dan keluarga kita masing-masing. Selamat menjalankan masa puasa pada hari ini dengan penuh sukacita, sambil tetap menaati protokol kesehatan kapan dan di mana saja kita berada. Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk setia melaksanakan hukum-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kembali menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam menghadapi pandemi virus corona yang masih saja berlangsung, marilah kita selalu berusaha untuk menaati protokol kesehatan, selalu mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker di mana saja kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.